Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifah Nubuwati, NIM 95 dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika. Di sini ada peta konsep tentang dampak sosial informatika. Sejarah perkembangan komputer, aspek ekonomi dan hukum, informatika untuk masa depan, dan karir dan studi lanjut. Sejarah perkembangan komputer. Komputer memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejarah mesin komputasi dimulai bahkan jauh sebelum Masehi. Sebelum mesin elektronik pertama diciptakan, komputer kemudian dapat diprogram dan dirancang oleh Charles Babbage dengan pemrogram pertamanya ialah seorang wanita. Model komputasi yang melahirkan komputer elektronik yang dipakai saat ini ialah mesin Turing. Perkembangan teknologi tak lepas juga dari perkembangan ilmuwan dan insinyur yang mengembangkannya. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Aspek ekonomi, perusahaan perangkat keras, mainframe, dan mini komputer yang muncul misalnya IBM dan Univis dan berbagai merek lainnya. Industri perangkat lunak berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia berinteraksi dengan komputer atau manusia berinteraksi dengan manusia lainnya baik dalam kelompok maupun individual. Aspek hukum. Untuk dapat memahami hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap suatu perangkat lunak, kita perlu melihat jenis lisensi yang disediakan. Lisensi perangkat lunak mencakup izin, hak, dan pembatasan yang dilakukan atas perangkat lunak, baik berupa suatu komponen atau program yang berdiri sendiri. Nah, di sini ada jenis-jenis lisensi. Jenis lisensi ada 4. Yang pertama adalah lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang bersifat paling restriktif atau mengikat. Yang kedua, lisensi gratis. Bagi perangkat lunak, itu disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal dari sebuah sumber tertentu yang disediakan oleh penggunanya. Yang ketiga, lisensi open source. Lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Yang keempat, lisensi domain public. Jadi lisensi ini di mana semua hak cipta telah dilepaskan sehingga kepemilikan diberikan kepada masyarakat umum. Selanjutnya ada informatika untuk masa depan, gagasan society, STEM, dan 5 tahun Science dan Teknologi Basic Plan. Langsung saja, selanjutnya di sini ada karir dan studi lanjut di bidang informatika. Di masyarakat, istilah informatika kurang populer, masih sering disamakan dengan TIK, teknologi informasi, dan kita perlu meluruskan perbedaan TIK, TI, dan informatika. TIK lebih berorientasi kepada pemakaian aplikasi dan komputer saja. TI memang lebih luas cakupannya, dan informatika ialah disiplin ilmu padahal dari ilmu komputasi atau komputing. Dengan melebihnya teknologi seperti kecerdasan buatan, keberhasilan mesin, realitas virtual, internet of things, dan teknologi lainnya dalam kehidupan. Selanjutnya ada menurut Profesor Peter Udemy, 1. Mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. 2. Mengondisikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. 3. Mengodifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. 4. Menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik. Dan di sini ada 5 disiplin